Perkenalkan, saya Burhanuddin Ramdhani dari USB 12. Dan perkenalkan, saya Andi Sofian dari USB 12. Perkenalkan, saya Bisa Hamim dari USB 12. Perkenalkan, saya Wahyu Fakir Saputra dari USB 12. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fauzi dari USB 12. Pertama, saya akan mengetes komputer yang CPU yang akan saya bongkar. Teman-teman rekan-rekan saya bongkar. Kita coba pengecekan apakah menyala atau tidak. Kita lihat. Itu ada bayangan Kalau komputer tersebut sudah menyala dan kita lanjut ke step berikutnya. Ini sakit. Yaitu tata cara membuka personal komputer alias PC. Pertama, kita cabut dulu powernya supaya nggak nyetrum. Nah, setelah itu yang bawah-bawahnya dimulai dari keyboard. Nah, ini ada USB dari mouse dan ini kabel VGA untuk monitor. Nah, setelah itu kita bongkar. Nah, casing bodinya dulu ya. Nah, setelah kabel casing dibuka, lalu kita buka casing pinggirnya. Nah, terlihat di sini ada VGA card. Ini VGA-nya VGA eksternal. Ini ada DVD room, ini hard disk, power supply, dan time processor. Nah, di sini kita memulai dulu langkah yang paling mudah, yaitu cabut RAM. Nah, ini kebetulan RAM-nya 1 keping 2 GB. Nah, setelah itu kita cabut dulu yang paling mudah, seperti kabel SATA. Nah, ini kabel SATA hard disk. Setelah kabel SATA, nah kabel power hard disk juga kita boleh dicabut. Nah, setelah itu kita bongkar hard disknya. Nah, ini adalah hard disknya. Setelah kita bongkar hard disk, kita bongkar kabel SATA yang di DVD room. Nah, kabel yang di DVD room kita cabut lagi powernya yang di DVD. Setelah itu kita buka VGA cardnya, obengkan. Slotnya ini ada slotnya. Nah, ini VGA cardnya kebetulan eksternal. Nah, kita cabut VGA card, kita cabut kabel-kabel powernya. Dimulai dari ini audio, dilihat. Nah, audio ada USB, ini USB front yang depan. Nah, setelah itu ada yang paling banyak, ada power, ini ada LED lampu-lampu, ada hard disk, power untuk tombol reset, semuanya. Nah, setelah itu bongkar ini power untuk motherboard. Nah, ini dan ini ada satu lagi yang tertinggal. Ini juga kabel power ya. Setelah itu kita mau lepas motherboardnya. Kita ada berapa baut di sini? Ada dua. Setelah itu kita bisa bongkar motherboardnya, tembok belakangnya. Lalu kita bongkar PSU alias power supply.
adalah power supply. Nah, setelah power supply kita bisa cabut DVD roomnya. Nah, ya, DVD room. Nah, di sisa di casing ada USB depan sama audio dan kabel-kabelnya. Nah, lalu ini adalah komponen-komponen di dalam CPU. Ada RAM, ada VGA eksternal, ada ini motherboard terpenting, dan ada juga prosesor. Ini ada power supply, dan ini ada DVD room, casing, dan berikut adalah step kedua dari Kang Burhan. Saya masuk pada step ketiga yang akan menjelaskan tentang fungsi dari motherboardnya. Salah satunya dari ada bagian-bagiannya. Bisa dilihat sini ada slot RAM di sini untuk penyimpanan RAM. Ada 2 slot di sini, dan di sini ada slot untuk SATA, ada 4 bagian di mana bisa menghubungkan antara DVD room, terus hard disk. Terus ada ini ada panel untuk panel LED, terus reset, power dan sebagainya. Dan ada 2 USB pertama dan USB 2. Terus yang ini ada slot PCI Express yang berfungsi untuk VGA eksternal yang biasa digunakan para gamers, itu pasti butuh banget. Dan ada beberapa slot onboard pada motherboard ini, ada 2 USB 4, ada 4. Dan ada satu bagian slot yang warnanya 2. Ini mempunyai 2 fungsi, bisa ke USB untuk untuk keyboard dan mouse. Ini VGA onboardnya, tapi udah jarang dipakai karena kualitasnya kurang baik. Jika yang ini slot untuk LAN, untuk pengabulan LAN. Ya, dari segitu dari saya. Terima kasih. Step keempat, perkenalan hardware. Ini namanya adalah hard disk. Hard disk fungsinya atau hard disk ini adalah penyimpanan luar yang bersifat permanen. Lalu ada RAM. Sementara RAM ini bersifat sementara, di mana kalau komputer mati datanya akan dihapus. Lalu ada VGA eksternal. VGA eksternal ini berfungsi untuk menambah grafik dari komputer tersebut, grafik komputernya. Lalu ada CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi untuk membaca optikal dari sebuah disk. Lalu ada power supply. Power supply ini menyuplai listrik untuk CPU dan motherboard. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari step 4 ya ke step 5. Sini ada motherboard. Saya pasang terlebih dahulu. Ke VGA.
lanjut ke pemasangan harddisk. Terus ke pemasangan DVD room di bagian atas. Yang terakhir power supply. Power supply dilihat, yang harus dilihat dari mana, yang bagian atasnya jangan sampai terbalik. Nah, oke, pemasangan hardware untuk CPU selesai, tinggal pemasangan kabel oleh teman saya di step 6. Terima kasih. Di step 6 ini saya akan memasang semua kabel yang ada di motherboard, CPU, dan pasangnya kembali. Pertama-tama saya akan memasang kabel power yang berada di power supply untuk mengalirkan listrik yang ke motherboard. Dan ini juga sama power. Selanjutnya memasang kabel SATA pada harddisk dan power pada harddisk. Dan satu lagi kita kabel SATA untuk DVD room, tentunya sama powernya juga. SATA. Dan selanjutnya saya jangan lupa untuk memasang audio. Lihat pinnya harus sama. Dan juga USB agar bisa berfungsi. Nah, yang terakhir jangan lupa masukkan kabel panel ini sesuai dengan susunan dari panel di motherboard.
Tombol panel ini berfungsi untuk menyalakan komputer dan merestart, buat tombol restart. Nah, cukup dari saya untuk pemasangan kabel-kabel tersebut dari sebuah PC ini. Guys. Kita coba tes kembali yang komputer kita yang sudah dibongkar dan dipasang lagi, akankah menyala kembali atau tidak, kita tes. Nah, ternyata komputernya menyala kembali. Dan terima kasih.